Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan konfigurasi DHCP server. Tapi di video kali ini agak berbeda, kita tidak melakukannya di VirtualBox melainkan di Cisco Packet Tracker. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk melakukan konfigurasi DHCP server yaitu mengetahui apa itu DHCP server. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah server yang bertanggung jawab untuk secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi jaringan lain kepada perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan komputer seperti komputer, printer, atau perangkat lainnya. Tujuan utama DHCP server adalah mengelola dan mendistribusikan alamat IP secara efisien sehingga perangkat yang terhubung ke jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa perlu konfigurasi manual pada setiap perangkat. Fungsi utama DHCP server yang pertama memberikan alamat IP dinamis, yang kedua menyediakan informasi jaringan lainnya, yang ketiga pengelolaan alamat IP. Setelah mengetahui apa itu DHCP server, terus hal apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan konfigurasi DHCP server di Cisco Packet Tracer? Yang pastinya yang pertama kita membuka yang browser. Terus kita cari aja di sini, tulis download Cisco Packet Tracer gini. Terus kita pilih aja sih sembarang linknya yang mana. Contohnya sini paling atas Cisco Networking Academy, kita download, pencet, aduh nge-lag, kita tunggu aja. Nah, tunggu sampai masuk ke dalamnya. Nah, bagian ini tinggal kita geser. Nah, tinggal kita download bagian sini aja. Dan setelah mendownloadnya dan berhasil download, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Setelah kita masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya, yang pertama kita siapkan, yang pertama kita pasangkan server. Terus selanjutnya kita pasang yang namanya switch. Kita pasang switchnya sembarang aja. Pasangkan switch berjajar 4. Kita akan membuat yang namanya topologi bus sebagai contoh melakukan DHCP servernya. Kita pasangkan juga PC satu-satu pada setiap switch seperti pada video seperti ini. Selanjutnya setelah kita pasangkan seperti ini, kita rapikan agar lebih rapi, lebih rata aja supaya lebih enak dilihat. Selanjutnya kita hubungkan antara komputer dengan switch dan switch dengan server, dan switch. Untuk menghubungkan komputer dengan switch kita menggunakan yang namanya kabel cross. Kita hubungkan aja satu-satu. Komputer dengan switch menggunakan yang namanya kabel strike, bukan kabel cross, kabel strike. Komputer dengan switch menggunakan kabel strike. Kita hubungkan satu-satu semuanya. Komputer dengan switch menggunakan kabel strike, dan selanjutnya kita hubungkan switch dengan switch menggunakan kabel cross. Kita hubungkan aja satu seperti ini. Kita rapihin lagi, nah biar kelihatan enak dilihat. Kita juga bisa menggunakan kabel otomatis yang tadi, agar bisa memberikan kabel secara otomatis supaya tidak kita atur kayak tadi. Kita atur lagi biar rapi.
Nah, kita akan menghubungkan server dengan switch dengan menggunakan kabel strike. Setelah selesai seperti ini, maka topologi bus yang kita lakukan telah selesai. Selanjutnya, untuk melakukan konfigurasi DHCP server, kita kita klik pada servernya, terus masuk ke menu desktop, terus IP configuration, terus kita atur IP v4 nya, kita modein static. Contohnya saya di sini menggunakan IP 10.10.10.1, terus subnetnya kita isi 24 aja, kita tulis 255.0. Selesai seperti ini, kita selanjutnya masuk ke menu service, tetap pada server, kita masuk DHCP, kita onin, terus pada default gateway nya kita masukkan IP yang kita sebelumnya pakai, yaitu 10.10.10.1. terus pada start IP nya kita isi dengan awalan IP pemberiannya, kita isi 5 aja, jadi mulai start pemberian IP nya mulai dari 5, terus maksimum number kita isi 20 aja, biar 20 PC aja, terus tinggal kita save. Setelah selesai seperti ini, maka konfigurasi DHCP server yang kita lakukan telah selesai. Tapi untuk melakukan pengetesan apakah berhasil atau tidak, kita tinggal cek ke setiap PC, masuk ke menu desktop, IP configuration, baru kita ganti ke DHCP. Nah, pada bagian IP addressnya sudah pemberian IP-nya secara otomatis, yaitu 10.10.10.5 seperti yang sebelumnya, awalnya adalah 5. Terus pada PC kedua atau PC 1 tulisannya di situ kita DHCP-in juga, tuh bakal dapat 10.10.10.6. IP komputer selanjutnya masuk desktop juga, IP configuration, ganti DHCP juga, tuh bakal dapat 7. Lanjutnya pada komputer selanjutnya, pada desktop IP configuration kita ganti DHCP juga, dapat 8. Untuk lebih yakinnya, kita akan melakukan ping pada setiap PC. Yang pertama kita coba ping dari PC keempat, kita ping ke server, itu maka hasilnya akan seperti ini. Saya coba ping ke komputer lain .5, maka hasilnya seperti ini, berhasil. Jika seperti itu maka berhasil. Kita coba ping dari server ke PC, ke desktop, baru ke command from, kita klik pencet ping, tulis ping 10.10.10.6 lah contohnya. Jika seperti ini hasilnya, maka konfigurasi DHCP server yang kita lakukan telah selesai. Sekian dan terima kasih.